Halo, selamat pagi. Senang sekali Deborah Tanya hadir menyapa Anda dalam ruang publik KBR yang pagi hari ini dipersembahkan oleh Himpunan Psikologi Indonesia atau HIMSI wilayah Banten. Dan kita akan berbincang-bincang dengan tema pagi hari ini, siasati persaingan kerja ala milenial dengan career planning. Nah, yang namanya persaingan memasuki dunia kerja ini memang tidak mudah ya. Banyak sekali persaingan yang harus dihadapi oleh para lulusan sekolah menengah maupun lulusan perguruan tinggi. Persaingan yang sangat ketat ini bukan lagi alasan untuk generasi milenial tidak merencanakan karir dengan sebaik-baiknya. Hal ini menjadi tantangan besar bagi generasi milenial sebagai calon tenaga kerja. Perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya yang semakin pesat menuntut generasi milenial sebagai calon tenaga kerja untuk meningkatkan kompetensi sehingga mampu menjawab tantangan era baru ini, era revolusi industri 4.0. Dan perencanaan karir merupakan proses yang panjang yang dilalui individu untuk mempersiapkan tidak hanya satu keputusan tetapi untuk puluhan keputusan. Artinya, perencanaan memerlukan persiapan yang matang karena akan mempengaruhi banyak keputusan dalam kehidupan setiap individu. Lalu, seberapa penting sih perencanaan karir bagi milenial ini? Seperti apa step by step dalam merencanakan karir yang tepat? Nah, kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini di Ruang Publik KBR yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR yang tersebar di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. Dan untuk Anda yang berada di kota Jakarta dapat mendengarkan kami di 104,2 MS3 FM atau live streaming di website kbr.id dan juga YouTube Berita KBR. Dan kami juga mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau di nomor WhatsApp kami 0812 118 8181 atau Anda juga bisa menggunakan fitur live chat di YouTube Berita KBR. Nah, Anda juga bisa mention, jangan lupa ke Instagram kami @kbr.id. Dan jangan lupa untuk menyertakan tagar Ruang Publik KBR. Kita pagi hari ini sudah kedatangan di studio KBR Mas Muhammad Abdillah Nurradi, MPSI, sebagai psikolog dan Ketua Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah Banten. Selamat pagi Mas Alex. Selamat pagi Mbak. Namanya nggak ada Alex tapi bisa dipanggil Alex, gimana tuh Mas? Oh deh, berarti saya cerita lagi ya. Oke, jadi saya itu turunan Minang Mbak. Oke. Kalau orang Minang biasanya ada panggilan kecil gitu ya. Nama kecil ya. Ada nama kecil. Waktu saya lahir itu kebetulan pas pesta tante saya nikah. Oke. Bahasa Minang pesta tuh barale, ale, jadi Alex gitu. Oke. Oke, sedikit cerita ya Sedikit tentang asal-usul namanya Mas Alex, kenapa bisa dipanggil jadi Alex gitu ya. Betul. Dan senang sekali, terima kasih loh Mas sudah menyempatkan hadir di studio KBR. Dengan senang hati Mbak. Ya, di tengah kesibukannya pasti sebagai Ketua Himpunan Psikolog Indonesia ya. Nah, kita berbincang tentang career planning nih Mas Alex. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang perencanaan karir, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan karir itu sendiri? Nah, kalau ditanya definisinya ya Mbak ya, karir itu adalah keseluruhan pekerjaan ataupun aktivitas waktu luang yang dilakukan orang sepanjang rentang hidup. Oke. Nah, jadi yang disebut karir itu tidak hanya bekerja. Karir itu adalah apa yang dilakukan seseorang dari dia lahir sampai dia meninggal. Oke. Betul. Wow. Definisi yang baru saja saya ketahui dari Mas Alex nih. Thank you banget Mas. Betul. Oke. Makanya di dalam teori karir itu ada tahapan-tahapannya. Tahapan karir ini dimulai dari umur 0 tahun, itu ada stage-nya sampai umur 14 tahun. Makanya ketika umur sekolah ya, itu sampai umur sekolah, makanya di TK tuh ada kita kunjungi ke kantor pemadam kebakaran, kantor polisi, kita ke pasar. Itu adalah bentuk penyiapan karir seseorang. Oke. Nah, nanti di usia 15 sampai usia 25 tahun ada lagi stage lagi. Oke. Nanti usia 25 sampai 40 ada lagi, 40 ke atas ada lagi. Jadi sebenarnya sepanjang rentang hidup orang tuh ada tahapan karir yang harus kita lalui. Oke, gitu. baik.
Oh, pantes ya kalau misalnya masih zaman-zaman TK atau playgroup tuh suka ada gerombolan anak-anak main ke pemadam, ke Ya, kantor polisi. Itu ternyata salah satu bagian dari ini ya, Mas ya. perencanaan karir, Perencanaan karir ya. betul, Oke. Nah, sekarang juga kan banyak tempat-tempat yang menyediakan untuk profesi-profesi buat anak-anak kecil ya. Jadi betul, latihan seperti itu juga baik ya, Mas ya. betul. Itu untuk memenuhi tuntutan karir di usia tersebut gitu. Oke. Tuntutan perencanaan karirnya, Mbak. Oke, baik. Nah, kalau berbicara tentang aktivitas nih yang bisa kita lakukan dan bisa digolongkan sebagai perencanaan karir, itu seperti apa tuh, Mas Alex? Baik. Nah, aktivitas-aktivitasnya itu tergantung dari tuntutan di setiap stage tadi, tahapan tadi ya. Kalau boleh saya sebut, tahapan yang pertama itu tahap growth atau pertumbuhan, itu yang penting adalah bagaimana membentuk konsep diri yang positif untuk seseorang tersebut. Karena nanti konsep diri ini akan menemani perjalanan tahapan-tahapan karir berikutnya. Oke. Begitu. Kalau yang kedua, eksplorasi di usia 15 sampai 24 tahun, bagaimana seseorang mulai memilih atau mengeksplor sektor-sektor pekerjaan yang akan dia tekuni di jenjang-jenjang tahun berikutnya. Nah, di sini juga ada konsep diri lagi, tapi yang tadi membentuk konsep diri, yang stage kedua ini untuk memantapkan konsep dirinya. Lalu ya stage yang ketiga di establishment, gimana caranya seseorang ini menjaga keamanan karirnya supaya nggak di PHK, supaya dia bisa nanti naik-naik lagi jenjang karirnya, tangga karirnya gitu kan. Tahap yang keempat itu udah fokus ke maintenance di usia 45 sampai 64 tahun. Oke. Nah, ini bagaimana dia fokus untuk mengejar puncak karir. Dan yang terakhir disengagement, bagaimana ini untuk 65 tahun ke atas ya, bagaimana mengurangi kegiatan kerja dan mewujudkan life purpose-nya dia. Oke, atau masa-masa pensiun Pensiun. bahagia gitu kali ya. Betul, betul. Guna mencapai hal itu ya. Baik, ternyata panjang juga Panjang. dan kalau misalnya kita bahas per step itu ternyata perlu juga ya Mas ya memang ya. Boleh, Mbak. Nanti dibikin lanjutannya. Kita bikin step tahap 2 ya kali Iya. ya untuk hal ini. Oke. Baik, kalau misalnya untuk rutinitas nih, kita harus seberapa rutin sih untuk melakukan evaluasi untuk perencanaan karir kita yang sudah kita buat, Mas Alex? Kalau ditanya rutin enggaknya itu tergantung masing-masing orang, Mbak. Oke. Jadi kalau yang memang nggak perlu, nggak mau ribet gitu ya, nggak mau rutin, silahkan dicek misalkan tahunan. Kan biasanya ada resolusi awal tahun gitu ya. Silahkan dievaluasi gimana ya perjalanan karir gua ya. Kira-kira tahun ini gua akan bertahan di kantor ini nggak sih gitu ya, terutama buat para milenial ya sesuai topik kita hari ini. Kalau dia mau lakukan secara tahunan ya emang nggak. Di kantor juga kan ada KPI yang akan dicek, entah kebijakan perusahaan ya, ada yang triwulan, 6 bulanan atau 1 tahun 1 tahun. sekali. Nah itu tergantung kebijakan masing-masing. Oke. Biasanya sih ya kalau orang punya resolusi tahun baru, itu resolusi 2 tahun lalu yang belum tercapai gitu ya. Iya. Apa kabar dengan resolusi karir nih? Nah itu Iya dia, kan? betul. Itu juga perlu tuh setiap tahun direview oleh diri sendiri ataupun oleh perusahaan tempat kita bekerja gitu ya. Betul, Mbak. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang pekerjaan pasti ada istilah yang namanya zona nyaman nih di dalam pekerjaan atau comfort zone. Ini gimana sih bisa berdampak sama karir seseorang, Mas Alex? Oke, ini definisi comfort zone maksudnya dia udah enak Udah ya di situ nyaman ya, di posisi nyaman. itu selama bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun gitu. Boleh saya asumsikan begini, berarti zona nyaman itu dia ketika dikasih tantangan baru cenderung nggak mau ya? Bisa jadi? Bisa jadi begitu. Jadi ini case by case sebenarnya, Mbak, karena zona nyaman tiap orang kan beda-beda ya. Oke. Oke, ada orang yang senang zona nyaman itu ya ketika dia pindah-pindah jabatan misalnya gitu di perusahaan yang sama, tapi dia udah mutasi ke sini, mutasi ke sana, mutasi ke situ. Oke. Bergantung tujuan karir dia di awal. Kalau tujuan karir dia saya ingin segera naik ke puncak karir, maka dia harus merencanakan untuk mencoba berbagai macam jabatan. Oke. Supaya ketika dia nanti sudah di atas, dia bisa melakukan helicopter view dengan pemahaman terhadap berbagai bidang kerja tersebut. Itu comfort zone orang yang kalau saya boleh bilang ambisius misalnya gitu ya, misalnya. Oke. Tapi kalau comfort zone yang tadi dimaksud adalah dia enggan untuk pindah-pindah karena dia sudah merasa gue di sini aja, gue nggak usah ribet mikirin ini itu gitu.
Nah itu comfort zone yang mungkin saya bisa bilang kurang produktif gitu. Oke. Tapi kalau memang tujuan karirnya dia memang ingin jadi seorang spesialis, ingin mendalami di bidang itu, maka itu tidak ada masalah gitu. Oke, jadi yang namanya comfort zone itu bisa dia di satu posisi tidak berpindah-pindah selama beberapa tahun jangka waktu, dan kemudian ada juga yang ambisius tadi ya istilahnya ya. Betul. Dia ingin mencoba ke berbagai departemen di dalam satu perusahaan atau mungkin di luar Perusahaan bisa juga. Bisa juga ya. Oke, baik. Nah, kalau misalnya sebagai milenial nih Mas Alex, kita bisa mengetahui apa yang benar-benar kita mau mulai untuk karir kita tuh seperti apa, Mas? Oke, kalau mau mulai sebagai milenial ya. Milenial kan berarti usianya sekarang udah umur 20-an ya, Mbak. Aku termasuk Aku milenial. termasuk juga loh. Wow. Iya. Boleh ya. Boleh. Cuma Mas Alex yang tahu ya itu. Iya. Boleh dong. Iya. Betul. Oke. Gimana cara memulainya? Pada dasarnya ini memulai karir itu sama tahapannya, Mbak. Berbagai macam usia juga sama. Generasi juga sama. Pertama adalah kita mengenali diri dulu. Saya ini orangnya seperti apa sih? Saya ini minatnya apa, bakatnya apa, keterampilan saya apa. Nah, itu akan menentukan dia mau menetapkan target karirnya seperti apa. Oke, saya udah tahu saya orangnya banyak omong, saya orang lucu misalnya gitu ya. Saya orangnya rajin gitu. Saya senangnya berada di lingkungan yang banyak orangnya, maka saya akan bisa tetapkan target karir saya berarti di jalur yang memang menjalin relasi dengan banyak orang. Itu target karir saya. Yang lebih spesifik lagi, misalkan saya menjadi seorang penyiar radio kayak Mbak Deborah nih ya. Itu target karir. Yang pertama pengenalan diri, kedua target karir, yang ketiga eksplorasi Eksplorasi pasar kerjanya. Oke, kalau ingin jadi seorang MC radio, penyiar radio, maka pasar kerja yang bisa saya ambil di mana? Yang banyak peluangnya. Nah, kalau misalkan banyak peluangnya di daerah Jawa misalnya begitu ya, di Pulau Jawa. Tapi misalkan saya tinggalnya di pulau luar Jawa, maka kesempatan untuk mengeksplor dunia karir yang radio misalnya akan kurang optimal gitu ya. Maka silakan ditentukan dari jalur karir itu. Oke, kalau gue mau tetap di radio, maka mau nggak mau gue harus coba pindah ke Pulau Jawa. Atau kalau nggak mau ke Pulau Jawa, maka lakukanlah hal-hal yang bisa mengoptimalkan pengembangan karir penyiar radio di Pulau Jawa. Entah dia nanti di luar Jawa itu ntar dia jadi pemilik radio kan, atau dia jadi apa gitu, macam-macam. Oke. Tapi yang paling penting dua hal itu di awal, pengenalan diri dan penetapan tujuan karir dan eksplorasi tadi ya. Betul. Mas ya, yang ketiga ya. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya Mas Alex lihat nih kondisi milenial kita saat ini seperti apa sih, Mas? Oke. Ini iya, bukan kondisi kita, kondisi Mas Alex juga kan. Iya dong, kondisi kita loh, Mbak. Kita milenial gitu. Kondisi kita ya. Kondisi milenial ini saat ini sedang menghadapi beberapa label, Mbak. Label kita kan sering dibilang ya kutu loncat gitu ya. Milenial itu kesannya kutu loncat karena nggak betah tinggal di satu perusahaan misalnya begitu. Itu yang sudah label. Tapi kalau mau dibandingkan memang betul berbeda, dan value dalam bekerja milenial itu sudah mulai bergeser. Kalau zaman dulu yang pre-milenial ya Mbak, kan orang bisa dibilang, aduh gua rapat nih kalau diajak nongkrong gitu ya, gua rapat sampai malam. Terus kalau bisa pulangnya jam 2 atau jam 3 gitu ya, pulang ke rumah ya. Karena kesuksesan di generasi sebelum milenial adalah bagaimana dia punya karir yang bagus, punya pekerjaan dan waktunya habis untuk bekerja. Nah, milenial sudah mulai bergeser dengan istilah work-life balance tadi. Milenial itu akan dibilang keren bukan kalau dia ikut rapat tiap malam, weekend dia rapat, dia harus pulang dini hari. Tapi milenial yang keren sekarang ya, pergeserannya adalah ketika dia bisa liburan tapi tetap produktif. Iya. Itu yang mulai bergeser. Tapi memang itu terjadi benturan-benturan ya Mbak ya. Dimana kan kalau pimpinan perusahaan saat ini masih generasi X ya, generasi om-om kita, iya, kakak-kakak kita, bapak-bapak iya. kita, yang itu mungkin apaan sih kok kerja kayak gitu. Tapi
dilalahnya ya kehadiran pandemi itu, saya nggak tahu itu sebuah berkah atau sebuah apa gitu ya, membuat kita jadi bisa bekerja WFH. Yes. Nah, work life balance-nya mulai ada penerimaan walaupun masih perlu penyesuaian karena ketika udah WFH jam kerja jadi tidak fix. Iya, betul sih. Itu tantangan baru lagi tuh ya buat kita. Wow, kita akan lanjut nih. Lanjut tentang WFH tadi kayak seru juga tuh Mas Seru. Alex. Tapi sebelum itu kita harus jeda terlebih dahulu, saudara. Kami akan lanjutkan setelah ini dan kami terus mengundang Anda yang ingin bertanya atau memberikan komentar melalui telepon bebas pulsa di nomor 0800 245 7893 atau di WhatsApp kami 0812 118 8181. Dan Anda juga bisa menggunakan fitur live chat di YouTube Berita KBR atau mention kami di Instagram @kbr.id.